Halo teman-teman, aku Fabian si pemandu. Selamat datang di video kelompok 1 kelas B. Sebelum mulai, yuk kenalan dengan kami. Di sini ada teman-teman saya, ada Ersa, ada Obi, ada Najwa, lalu ada Siva, ada Nala, dan juga ada Email. Dan tentunya ada saya sendiri, Fabian. Yuk simak penjelasan dari kami. Pertama-tama, alangkah baiknya kita mengenali apa sih yang dimaksud dengan vitamin B1? Vitamin B1 atau yang dikenal sebagai tiamin adalah salah satu vitamin B kompleks yang larut air. Istilah tiamin ini menyatakan kandungan sulfur atau tio dan nitrogen atau amin. Struktur kimia pada vitamin B1 ini terdiri dari dua bagian utama, yaitu pirimidin dan tianol yang terhubung melalui ikatan metilen. Vitamin B1 ini dapat diperoleh dari berbagai sumber pangan loh. Contoh makanan hewani yang menjadi sumber vitamin B1 adalah telur, daging dan hati sapi, susu beserta olahannya, berbagai jenis ikan seperti tuna, kembung, dan tongkol, serta seafood seperti kerang. Sedangkan untuk sumber makanan nabatinya adalah kentang, bayam, asparagus, kacang-kacangan, serta biji-bijian. Kebutuhan asupan vitamin B1 adalah 1,2 mg per hari untuk laki-laki, serta 1,1 mg per hari untuk perempuan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang fungsi tiamin. Tiamin memiliki berbagai peran penting dalam tubuh, diantaranya yang pertama, di dalam sistem imunitas, tiamin memiliki efek antioksidan dan membantu mengurangi stres oksidatif yang dapat merusak sel-sel tubuh. Yang kedua, dalam fungsi sinyal syaraf, tiamin berperan penting dalam sintesis neurotransmitter dengan membantu transmisi sinyal antar saraf, dan juga berperan dalam sintesis mielin, yaitu lapisan pelindung saraf. Yang ketiga, dalam metabolisme energi, tiamin berperan sebagai kofaktor enzim dalam proses siklus Krebs, yaitu proses yang membantu menghasilkan energi dari makanan yang kita konsumsi. Penyerapan dan transport tiamin. Setelah konsumsi makanan yang mengandung tiamin, proses penyerapan tiamin terjadi pada usus halus, yaitu di dedunum dan jejunum. Tiamin diserap melalui dua mekanisme utama. Yang pertama ada transport aktif yang melibatkan protein pengangkut spesifik untuk tiamin, yaitu THTR1 dan THTR2. Proses ini memerlukan energi dan terjadi ketika konsentrasi tiamin di dalam lumen usus lebih rendah dibandingkan di dalam sel. Yang kedua ada difusi pasif. Pada konsentrasi tiamin yang tinggi, tiamin dapat diserap melalui difusi pasif. Di dalam lumen usus sebelum diabsorpsi, tiamin makanan diubah menjadi tiamin bebas oleh fosfatase usus. Tiamin akan melintasi membran sel enterosit dan diubah menjadi 3 macam tiamin. Yang pertama ada tiamin monofosfat. Biasanya terdapat dalam sel berkonsentrasi rendah dan dianggap tidak aktif secara biologis. Yang kedua ada tiamin pirofosfat yang berperan penting sebagai kofaktor berbagai enzim dan menjadi bentuk tiamin dalam 4 sistem. Yang ketiga ada tiamin trifosfat, berperan dalam reaksi non-koenzimatik dan mendonorkan gugus fosfat dalam reaksi fosforilasi dalam metabolisme energi. Setelah diserap, tiamin akan disalurkan dan banyak disimpan di otot rangka. Sisanya tersebar di organ jantung, hati, ginjal, dan jaringan saraf termasuk otak. Sebagian besar tiamin akan disimpan dalam bentuk tiamin disfosfat atau TPP. Selanjutnya ada defisiensi tiamin. Kok bisa sih terjadi defisiensi tiamin? Defisiensi tiamin dapat terjadi ketika asupan harian vitamin ini tidak tercukupi. Selain itu, kondisi ini juga bisa disebabkan oleh gangguan penyerapan di saluran pencernaan atau meningkatnya ekskresi tiamin, misal pada individu yang mengalami malnutrisi, ketergantungan alkohol, maupun sindrom imunodefisiensi. Penyimpanan tiamin di dalam tubuh sangat terbatas dan vitamin ini akan segera dikeluarkan jika tidak digunakan. Oleh karena itu, konsumsi tiamin yang konsisten dan teratur sangat dibutuhkan untuk menjaga kadar tiamin dalam darah tetap stabil. Siapa sih
Kelompok yang beresiko tinggi mengalami defisiensi tiamin. Kelompok beresiko tinggi mengalami defisiensi tiamin meliputi individu dengan kondisi medis maupun non-medis tertentu, seperti lansia, penderita diabetes mellitus, pasien pasca operasi bariatrik, mereka yang mengalami penyakit saluran cerna, hipertiroid, gagal ginjal, serta individu dengan infeksi sistemik. Gimana sih gejala defisiensi tiamin? Gejala defisiensi tiamin biasanya meliputi penurunan berat badan, hilangnya nafsu makan, kebingungan, gangguan ingatan jangka pendek, rasa lemas, kelemahan otot, serta gejala lanjutan yang dapat mempengaruhi jantung, sistem pencernaan, dan sistem saraf. Dalam tahap lanjutan, defisiensi tiamin dapat berkembang menjadi penyakit beri-beri yang terbagi menjadi dua jenis, beri-beri kering dan beri-beri basah. Beri-beri kering umumnya ditandai dengan gangguan pada fungsi sensori dan motorik, serta beri-beri basah dapat menyebabkan gangguan pada sistem kardiovaskular termasuk gagal jantung. Yang terakhir ada interaksi dengan zat gizi lain. Dibagi menjadi dua, yaitu interaksi sinergis dan juga interaksi antagonis. Interaksi sinergis di mana terdapat beberapa nutrisi yang dapat bekerja sama dengan tiamin dan meningkatkan fungsinya di dalam tubuh. Contohnya ada magnesium. Magnesium ini berperan sebagai kofaktor yang membantu aktivasi enzim-enzim yang memerlukan tiamin, seperti transketolase dan juga dehidrogenase kompleks. Selanjutnya ada riboflavin atau vitamin B2 dan juga niacin atau vitamin B3. Keduanya ini membantu regenerasi enzim yang melibatkan tiamin, sehingga mendukung proses metabolisme. Lalu yang ketiga ada folat dan kobalamin atau vitamin B12. Bersamaan dengan tiamin, vitamin-vitamin ini berperan penting dalam metabolisme energi dan juga fungsi sistem syaraf. Selanjutnya ada interaksi antagonis. Sebaliknya, ada pula zat-zat yang dapat menghambat atau merusak tiamin. Contohnya yaitu ada tiaminase. Enzim ini banyak ditemukan pada ikan mentah yang dapat merusak tiamin. Selanjutnya ada tanin. Nah, zat ini terdapat pada kopi dan teh yang dapat mengikat tiamin dan juga menghambat penyerapannya di usus. Lalu yang ketiga ada asam oksalat dan juga asam fitat. Kedua senyawa ini dapat menghambat penyerapan tiamin dengan membentuk kompleks yang tidak larut. Nah, yang terakhir ada alkohol. Konsumsi alkohol dapat mengganggu penyerapan tiamin di usus dan meningkatkan pengeluarannya dari tubuh. Itu dia pembahasan singkat tentang tiamin atau vitamin B1. Jangan lupa konsumsi tiamin setiap hari ya. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.